Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Leo Perlin. Saya guru teknik kendaraan dengan otomotif di SMK Negeri 4 Bungo. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktik, yaitu pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali motor starter. Adapun kompetensi inti yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim yang dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan ruang lingkup simulasi dan komunikasi digital dalam dasar bidang teknologi dan rekayasa, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Dan kemudian kompetensi dasarnya yaitu merawat berkala sistem starter. Adapun tujuan dilakukannya praktek ini agar siswa mampu mengenal komponen-komponen motor starter, agar siswa mampu menganalisa kerusakan pada motor starter, kemudian agar siswa mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, serta pemasangan kembali motor starter. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada 1 unit motor starter, kemudian ada multitester. Kali ini kita menggunakan multitester digital. Kemudian ada yang ketiga, jangka sorok. Dan yang terakhir itu 1 unit turbo atau kunci-kunci. Selama praktikum, adapun yang harus kita utamakan itu keselamatan kerja. Adapun keselamatan kerja yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu kita wajib memakai APD atau alat pelindung diri selama praktikum berlangsung. Kemudian gunakanlah alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga itu tempatkanlah peralatan, alat, bahan di tempat yang aman agar terhindar dari kecelakaan. Pertama, lepaskan mur terminal C dengan menggunakan kunci ring 12. Setelah itu, lepas mur magnetic switch atau solenoid dengan menggunakan kunci ring 10. Setelah itu, lepas 2 buah baut pengikat motor starter dengan menggunakan kunci ring 8. Kemudian, lepas semua komponen-komponen motor starter secara perlahan. Kemudian, tarik dan lepas komutator, lalu letakkan dengan pelan-pelan. Setelah itu, letakkan semua komponen-komponen motor starter di atas meja dengan rapi. Motor housing berfungsi sebagai tempat kedudukan komponen-komponen motor starter. Rev lever atau tuas penggerak berfungsi untuk mendorong pinion gear keluar. Magnetic switch memiliki 3 terminal utama. Yang pertama ada terminal C, berfungsi meneruskan arus ke fill coil. Terminal 50 sebagai penghubung rangkaian starter pada kunci kontak.
Terminal 30, bagian terminal yang menerima arus dari positif baterai. Kemudian yok yang berbentuk tabung berfungsi sebagai rumah armatur dan tempat mengikat inti kutub. Bras atau sikat ini berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil, terus ke komutator. Pegas ini berfungsi untuk mendorong bras agar menempel di komutator. Komutator berfungsi sebagai penghubung arus listrik dan bras ke arah kumparan armatur. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Pinion gear berfungsi memutar flywheel atau sering disebut roda gila. Tempat kedudukan bras berfungsi meletakkan bras dan pegas bras. Tutup bras berfungsi untuk menutup bras beserta pegas bras agar pegas tidak terpanting saat motor starter berputar. Setelah itu kita masuk ke langkah pemeriksaan. Pertama, kita melakukan pemeriksaan armatur coil dengan menggunakan multitester. Hidupkan multitester dengan memutar selektor multitester dengan menggunakan indikator bunyi. Lakukan kalibrasi alat ukur dengan cara menghubungkan kedua terminal multitester. Pastikan terdengar suara bunyi dan angkanya bergerak, berarti multitester berjalan dengan normal. Pemeriksaan armatur coil. Jika terdapat hubungan di antara segmen, berarti armatur masih bagus. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat hubungan, berarti armatur masih bagus. Ukur diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong. Jika diameternya kurang dari minimum, maka gantilah armatur. Hasil pemeriksaan menunjukkan 28 mm, berarti armaturnya masih bagus. Periksa starter plug gear searah jarum jam. Apabila pinion gear berputar, berarti starter plugnya masih bagus. Periksa plunyer pada magnetic switch dengan cara menekan plunyer ke dalam, kemudian lepaskan. Jika plunyer kembali ke keadaan semula, berarti magnetic switch masih baik. Pemeriksaan pull-in coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan antara terminal C dengan terminal 50. Jika adanya hubungan, berarti magnetic switch masih bagus. Pemeriksaan hole-in coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan antara terminal 50 dengan switch body. Jika terdapat hubungan, berarti magnetic switch masih dalam keadaan baik. Periksa keempat panjang bras dengan menggunakan jangka sorong. Dengan panjang bras standar 14 mm dan panjang bras minimum 9 mm. Jika panjang bras kurang dari panjang minimum, maka gantilah bras. Periksa field coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan antara kabel field coil dengan bras positif.
Jika terhubung, maka fuel rem masih dalam keadaan baik. Dengan menggunakan multitester, periksa antara fuel coil terhadap massa. Apabila tidak terhubung, maka fuel coil masih dalam keadaan baik. Untuk melakukan perakitan kembali, pertama masukkan armatur ke dalam yoke. Setelah itu pasang kedudukan brush, kemudian pasang 4 pegas pendorong brush. Kemudian pasang tutup brush agar pegas tidak lepas saat motor starter berputar. Kemudian pasang ujung rangka komutator atau tutup belakang motor starter. Kemudian pasang tuas penggerak, setelah itu magnetic switch. Masukkan ke dalam housing motor starter secara bersamaan. Pasang kedua mur magnetic switch dengan menggunakan kunci ring 10. Pasang kedua baut pengikat rangka motor starter dengan menggunakan kunci ring 8. Pasang kabel fuel coil ke terminal C. Setelah itu eratkan dengan menggunakan mur 12. Pemasangan motor starter telah selesai dilakukan. Setelah kita melakukan praktek, maka dapat disimpulkan bahwa semua komponen-komponen motor starter masih dalam keadaan baik. Demikian praktikum kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.